Memikirkan hal ini, Chen Ping mengertakkan gigi dan berhenti. Begitu Chen Ping berhenti, dia merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, diikuti dengan rasa sakit yang jauh. Perasaan itu datang, Chen Ping merasa jiwanya terkelupas sedikit demi sedikit. Melihat ekspresi garang Chen Ping, Tuan Miao dan yang lainnya ingin melangkah maju untuk membantu. Jangan kemari, menjauhlah dari sini, ada serangga beracun di sini. Chen Ping mengingatkan dengan keras. Ketika Tuan Miao dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa mundur. Semua racun ulat sutra emas itu masuk ke tubuh Chen Ping, dan kemudian ke lautan kesadaran Chen Ping. Mereka mencoba yang terbaik untuk menggerogoti Chen Ping. Jiwa Chen Ping sudah berkeringat banyak saat ini. Dia tidak berdaya menghadapi serangga beracun yang memasuki lautan kesadaran ini. Dia hanya bisa menyaksikan racun ulat sutra emas ini menggerogoti jiwanya. Zeyan di samping tampak sangat cemas, tapi dia tidak bisa membantu sama sekali, dia sendiri. Jiwa kehidupan tingkat ini adalah satu-satunya yang tersisa, jika racun ulat sutra emas itu melihatnya, mereka pasti akan membunuhnya secara langsung. Dimakan, Tuan Miao dan yang lainnya juga sangat cemas melihat tatapan garang Chen Ping, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping. Saat ini, Chen Ping merasa pusing dan pikirannya sedikit tidak jelas. Melihat Chen Ping kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Chen Ping. Itu adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kode emas Daluo, dan kemudian racun ulat sutra emas berhenti seketika. Dia jatuh, dan kemudian berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari lautan kesadaran Chen Ping. Namun cahaya keemasan menjadi semakin intens, dan akhirnya semua racun ulat sutra emas benar-benar berada di bawah cahaya keemasan ini, dan tubuh perlahan menghilang. Ketika semua racun ulat sutra emas lenyap, rasa sakit Chen Ping lenyap, dan di tempat racun ulat sutra emas berada, kepompong ulat sutra muncul. Chen Ping sangat penasaran, mengapa racun ulat sutra emas ini tiba-tiba menghilang, dan kepompong ulat sutra muncul. Di bawah tatapan Chen Ping, kepompong ulat sutra perlahan menggeliat, dan akhirnya racun ulat sutra emas muncul dari cangkangnya. Larva beracun ulat sutra emas ini kelihatannya agak aneh, seluruh tubuhnya berwarna emas, dan kelihatannya agak lucu, tidak ada cara untuk mengasosiasikannya dengan serangga beracun. Tuan Chen, larva racun ulat sutra emas ini istimewa sekali. Jika iya, akan membuat Anda kaya. Mungkinkah serangga raja racun ulat sutra emas, seperti hanya ada sedikit racun ulat sutra emas sekarang. Jika kita bisa mendapatkan serangga raja, kita bisa menjadi asisten kuat Tuan Chen saat kita membesarkannya. Zeyan berkata dengan penuh semangat. Chen Ping tidak tahu apakah ini serangga kering beracun, tapi karena kemunculannya yang tiba-tiba. Larva beracun ulat sutra emas, Chen Ping akan menyimpannya. Racun ulat sutra emas ini sangat kuat, dan Chen Ping sendiri tidak berdaya, jika dia tidak memiliki Daluo Jindian di lautan kesadarannya, dia akan takut jiwanya akan dimakan dan diubah menjadi tubuh. Kalau begitu jagalah baik-baik. Kalau dia menghisap darah, biarlah dia menghisap darah. Sekalipun hanya satu, dia tidak akan menghisap darah. Berapa harganya? Chen Ping sebenarnya menyerahkan larva beracun ulat sutra emas kepada Zeyan. Zeyan juga sangat senang. Kali ini dia akhirnya memiliki teman, meskipun itu adalah serangga. Adik, kamu baik-baik saja. Tuan Miao dengan hati-hati mendekat dan bertanya pada Chen Ping. Tidak apa-apa, Chen Ping menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, Miao, di mana para penggarap iblis itu? Mereka melarikan diri. Orang-orang ini sangat akrab dengan tempat ini, dan kami tidak dapat mengejarnya. Miao Lao menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, para pembudidaya iblis ini telah tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dan sudah sangat akrab dengan tempat ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka, Tuan Miao, masuk ke sini, jadi tentu saja tidak mungkin untuk menangkapnya, ke atas. Lari saja, setelah ini, mereka mungkin tidak akan berani melakukan hal buruk lagi. Ayo kita temui Bos Kai dan yang lainnya. Chen Ping mengajak Miao Lao dan yang lainnya untuk mencari Kai Hongwei dan yang lainnya. Pada saat ini, Kai Hongwei dan yang lainnya berada di balik batu besar yang tersembunyi, dan sang alkemis sedang memurnikan. Ramuan itu menyembuhkan luka Kai Hongwei. Miao Shen melihat sekeliling dengan gugup, matanya penuh kekhawatiran.
Dia takut kakeknya akan melakukannya. Sesuatu telah terjadi. Huo Feng dan Ji Yun juga mengkhawatirkan Chen Ping, lagi pula, para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi saat semua orang khawatir, Chen Ping, Miao Lao dan yang lainnya sudah datang mencarinya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Asteris. Saat Ji Yun melihat Chen Ping, dia buru-buru menyapanya. Kakek, teriak Miao gembira saat melihat Tuan Miao baik-baik saja. Tidak apa-apa, para penggarap iblis itu telah dikalahkan. Tuan Miao tersenyum ringan dan berkata, pada saat ini, apoteker Chen, yang sedang memurnikan obat mujarab, melihat Chen Ping datang dan segera menghampiri dan berkata, Tuan ahli pengobatan, meskipun cedera Bos Kai tidak serius, mungkin sangat sulit untuk keluar dari pegunungan Qilian berjalan kaki dan membutuhkan istirahat 2 hari, bagaimana kalau kamu membantuku melihatnya? Asteris. Apoteker Chen tahu bahwa levelnya tidak sebaik Chen Ping, jadi dia berkata dengan rendah hati. Chen Ping hanya melirik ke arah Jin Hongwei, lalu berkata, dia melukai meridiannya dan benar-benar perlu istirahat sebentar, tapi kita harus menemukan tempat yang aman dulu. Tempatnya cocok. Monster dan binatang buas merajalela di pegunungan Qilian, dan sekarang ada pembudidaya iblis. Apakah ada tempat yang aman? Apoteker Chen agak bingung. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka memasuki pegunungan Qilian, dan mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Saya tahu tempat yang seharusnya lebih aman. Bahkan jika ada monster, mereka akan bersembunyi di sana. Ada sebuah gua di sana. Saya pernah ke dalamnya sebelumnya. Tidak ada apapun di dalamnya, tetapi gua itu sangat kecil. Tidak ada monster yang masuk dalam jarak 10 mil, dan itu sangat aneh. Petik 2. Kata Kai Yanwei. Dia telah berjalan di pegunungan Qilian berkali-kali, jadi dia mengetahui beberapa tempat yang tidak diketahui orang lain. Itu normal, monster tidak berani menginjakkan kaki di atasnya. Chen Ping tampak sedikit bingung setelah mendengar ini, jika itu masalahnya, itu. Apakah ada sesuatu di sana yang membuat monster takut? Saya berpikir begitu pada saat itu, tetapi saya memeriksa di dalam gua dan tidak menemukan apapun. Sekarang saya juga curiga ada harta karun di tempat itu, tapi saya tidak pernah menemukannya. Kai Hongwei mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Kalau begitu ayo kita pergi ke gua untuk beristirahat selama sehari dan menunggu sampai Bos Kai membaik sebelum berangkat. Chen Ping menyarankan. Semua orang setuju dengan usulan Chen Ping, lagi pula, tanpa Kai Hongwei yang memimpin, mereka tidak akan bisa keluar dari pegunungan Qilian. Terlebih lagi, pertempuran barusan telah membuat semua orang sangat lelah, mereka perlu istirahat yang baik dan memulihkan kekuatan spiritual mereka. Semua orang mendukung Kai Hongwei dan mulai menuju gua yang dikatakan Jin Hongwei. Di sisi lain, pelindung Gong juga bergabung dengan Penatua Fei dan yang lainnya. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan pasti malah dikejar. Sialan, aku tidak menyangka akan ada master selain anak ini. Aku hampir mendapat masalah. Penatua Fei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Penatua Fei, apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah para biksu manusia bersatu, diperkirakan akan sulit bagi kita untuk menyerang Chen Ping di pegunungan Qilian. Pelindung Gong bertanya. Chen Ping hampir kehilangan nyawanya, dan dia juga melepaskan semua racun ulat sutra emas yang telah dia budidayakan dengan susah payah. Itu adalah kerugian yang sangat besar. Setelah pegunungan Qilian, kita akan mencapai kota matahari jatuh di wilayah selatan. Mereka pasti akan memperbaikinya di sana. Ayo pergi ke kota matahari jatuh untuk menghubungi aliansi penyegel iblis di kota terlebih dahulu. Sekarang aku khawatir kita tidak akan bisa membunuh bocah Chen Ping itu hanya dengan kekuatan kita. Kata Penatua Fei dengan sungguh-sungguh. Elder, saat kita pergi ke Falling Sun City, aura di tubuh kita akan ditemukan oleh orang lain. Kita semua adalah iblis. Siu, bukankah terlalu berbahaya pergi ke kota padat penduduk seperti itu? Pelindung Gong bertanya dengan heran. Jika bukan karena takut ketahuan, pelindung Gong tidak akan mampu memimpin orang untuk tinggal di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun dan mengalami nasib yang sama seperti orang biadab. Jangan khawatir, saya punya pil di sini untuk menutupi napas Anda. Jika Anda meminumnya, identitas Anda tidak akan terungkap. Penatua Fei mengeluarkan beberapa pil dari tubuhnya dan membagikannya.
Pelindung Gong tahu bahwa pil Penatua Fei pasti diberikan oleh aliansi penyegel iblis. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya apoteker di kelompok tanpa jiwa mereka yang dapat memurnikan pil tersebut. Di sisi lain, Chen Ping dan yang lainnya, dipimpin oleh Kai Hongwei, telah tiba di gua. Sekitar gua itu ada di depan. Kai Hongwei menunjuk ke depan dan berkata, Chen Ping menemukan bahwa pepohonan di depannya mulai tumbuh lebih tinggi, jelas berbeda dari tempat lain, dan suara gemuruh monster di sekitarnya menghilang. Chen Ping sedikit mengernyit, dia tahu pasti ada sesuatu di tempat ini, sehingga bunga, tanaman, dan pepohonan di sini berbeda dari tempat lain. Tapi Chen Ping tidak tahu apa itu secara spesifik. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak masuk ke dalam gua, tiba-tiba sesosok tubuh yang sangat besar. Dia melompat keluar dan berdiri di depan Chen Ping dan yang lainnya. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Raja Harimau. Kemunculan Raja Harimau merah perak yang tiba-tiba membuat semua orang gugup. Namun, Chen Ping tidak takut, malah melangkah maju, menatap Raja Harimau dan berkata, "Mengapa kamu menghentikannya? Jalan kita ke depan, jangan bergerak maju. Area di depan adalah area terlarang. Akan sangat berbahaya jika kamu masuk." Raja Harimau mengingatkan Chen Ping. Area terlarang. Chen Ping tercengang. Area terlarang macam apa? Saya jelas pernah berada di dalamnya. Kai Hongwei dengan cepat membantah Raja Harimau. Hu Yu mengabaikan Kai Hongwei dan terus berkata kepada Chen Ping, "Jika bukan karena Anda membantu kami melakukan detoksifikasi, saya tidak akan memberitahu Anda. Sangat berbahaya di sini. Sebaiknya Anda tidak masuk. Pergi. Apa yang ada di dalam sini? Mengapa tidak semua roh jahat berani masuk?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan tanya, aku hanya mengingatkanmu dengan niat baik. Mau mendengarkan atau tidak, itu terserah kamu. Itu pilihanmu sendiri." Petik 2. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia langsung menghilang. Saat ini, semua orang sedikit bingung, dan Chen Ping juga mulai ragu. Mata semua orang tertuju pada Kai Hongwei. "Aku memang masuk ke sana. Aku tidak berbohong kepadamu. Tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada apapun di dinasti Zhou kali ini." Kai Hongwei mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. "Bos Kai, aku percaya padamu, ayo pergi." Chen Ping akhirnya memutuskan untuk masuk dan melihat bahaya apa yang ada. Semua orang terus bergerak maju dan segera melangkah ke sekitar gua. Baru saja setelah melangkah ke dalam jarak itu, Chen Ping tiba-tiba merasakan aura yang familiar. Di dalam kehampaan ini, ada sesuatu yang berbeda dari aura. Kalian pasti tahu bahwa seluruh langit dan dunia manusia dipenuhi dengan aura, namun aura di sini berbeda dengan aura. Tanda seru. Chen Ping merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sejenak. Setelah burung phoenix api di samping Chen Ping masuk, alisnya langsung berkerut. "Puan, area ini sepertinya tidak aman. Pasti ada monster sudah ada. Diduduki. Segera setelah saya masuk ke sini, saya merasakan peringatan dan ancaman. Ini harusnya ditinggalkan oleh monster lain. Dari Huo Feng juga berasal dari klan Zheng, dan sangat sensitif terhadap peringatan dan ancaman dari klan binatang." Chen Ping juga merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak dapat mengingat apa yang salah. "Jangan bersuara dulu, tunggu dan lihat apa yang terjadi." Chen Ping mengingatkan Huo Feng untuk tidak berbicara omong kosong terlebih dahulu, jika tidak, dia akan menimbulkan kepanikan. Segera, semua orang datang ke sebuah gua. Pintu masuk gua itu sangat besar, dan di dalamnya gelap gulita. Setelah berjalan ke dalam gua, saya menemukan bahwa gua itu tidak terlalu dalam dan sangat luas, tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada monster. Jika Raja Harimau tidak memperingatkannya sebelumnya, Chen Ping akan mengira gua ini adalah tempat teraman. 71. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak ada apapun di gua ini. Lihatlah apa yang ada di gua yang kosong itu. Jangan dengarkan harimau iblis. Aku tidak tahu apa yang diinginkan harimau iblis. Kai Hongwei berpikir begitu Raja Harimau hanya untuk menakut-nakuti mereka. Sekarang lihat, bangunlah, memang tidak ada bahaya.